pernyataan dari PBNU Iya. bahwasanya PWI itu Oke. adalah Iya. ormas yang memecah belah umat ya. Jadi untuk pengurus dan juga warga Oke. Nahdien, jika ingin mengikut mereka, jika setuju dengan mereka, Oke. alangkah baiknya Iya. atau bahkan jangan membawa nama-nama NU. Iya. Ternyata PWI takut dengan Laskar FPI, teman-teman semua. Jadi buat warga-warga NU yang sekiranya sudah gabung dengan PWI, lebih baik jangan memakai atribut-atribut NU lagi, teman-teman semua. Seperti itu kata Ustadz daripada NU ini. Ini pemberitahuan dari NU langsung ya kepada para orang-orang yang sekiranya gabung bersama PWI, jangan menggunakan atribut NU lagi. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, sebangsa dan setanah air. Oke. Wabil khusus warga Nahdien. Sedikit menanggapi dan juga beberapa informasi yang menanggapi video kemarin ya. Video saya kemarin yang menanggapi pelantikan PWI di Malang ya. Iya. Banyak yang merespon, banyak yang berkomentar ya, isinya pro kontra ya. Ya walaupun katakanlah 90% itu lebih setuju dengan ulasan saya, pernyataan, statement saya, khususnya warga Malang Raya ya, yang setuju bahwa PWI tidak usah direspon gitu ya, dan juga setuju dengan pernyataan sikap instruksi atau surat dari himbauan dari PBNU, pernyataan dari PBNU bahwasanya PWI itu adalah ormas yang memecah belah umat ya. Jadi untuk pengurus dan juga warga Nahdien, jika ingin mengikut mereka, jika setuju dengan mereka, alangkah baiknya atau bahkan jangan membawa nama-nama NU, jangan bawa atribut NU, walaupun kalian itu pengurus ya, apalagi warga Nahdien. Alangkah baiknya juga kalau kalian memang lebih setuju pada PWI ya, pilih di antara keduanya. Mau ikut PWI apa mau tetap ikut di NU. Kalau mau ikut PWI ya keluar dari pengurus NU. Kan gitu. Kalau warga Nahdien yang bukan pengurus ingin mendukung PWI ya jangan bawa-bawa nama NU. Karena sikap PBNU tegas bahwa PWI itu bukan bagian dari NU. Ya. Pertama yang saya tanggapi dari video saya kemarin. Yang kedua, banyak ajakan ya untuk berdebat ya. Untuk berdebat tentang PWI. Ya kalau PWI nggak perlu diperdebatkan ya. Kita kan ikut PBNU. Ya tadi itu mereka bukan bagian dari NU dan mereka adalah ormas yang dibentuk untuk memecah belah umat ya. Sebenarnya bukan hanya memecah belah tapi mencaci maki dan juga memfitnah para ulama dan juga para habaib. Dan ormas itu lebih berbahayanya ya menurut saya itu menghilangkan adab ya kepada para ulama, su'ul adab pada muassis NU, kepada ulama-ulama salaf terdahulu. Bahkan PWI itu terkesan
atau bahkan mungkin ada misi juga ya, untuk menghilangkan kepercayaan umat kepada ulama-ulama yang sikoh, ulama-ulama yang muktabar, yang menjadi pegangan umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Itu yang lebih berbahaya menurut saya, karena sekelas muassis NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan juga Syekh Nawawi, bahkan Imam Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, mereka anggap mereka itu salah ya dalam mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi. Mereka hanya ikut-ikutan ya guru-gurunya dari dahulu. Itu adalah sebuah mendegradasi ulama-ulama yang sudah thiqah. Ini sangat berbahaya. Akhirnya nanti umat Islam, khususnya para pengikut PWI, itu tidak ada kepercayaan kepada ulama. Ya kalau mereka memang yang tidak mengerti agama sih ya memang mereka nggak ngerti ulama. Ya. Fungsi ulama mereka tidak tahu. Nah, yang agak miris itu warga Nahdliyin yang mengaku warga NU tapi ikut-ikutan yaitu su'ul adab pada para ulama soleh ya. Itu yang menurut kita ya, khususnya hemat saya dalam melihat pergerakan dan dampak dari pergerakan BWI ini. Jadi yang sempat ada yang menghubungi secara langsung ya di inbox atau mengajak diskusi, saya bukannya tidak mau diskusi di live room TikTok ataupun YouTube ya. Karena saya itu mengikuti isu nasab itu mulai dari awal ya. Mulai dari awal betul. Jadi saya sudah tahu ya bagaimana perdebatan kelompok-kelompok ini di room-room mereka, bahkan atau di room kita dulu. Itu hampir sedikit sekali manfaatnya ya. Mungkin mudaratnya yang lebih banyak dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya sedikit-sedikit saja menanggapilah gitu. Kalau memang ingin diskusi, sudah saya kasih tahu untuk yang langsung menghubungi saya kemarin di langsung inbox ya. Itu saya kasih tahu alamat saya. Ayo kita diskusi secara offline dan juga di live-kan ya. Kita bertemu bertatap muka sambil silaturahim, kita berdiskusi. Baru saya mau kalau seperti itu. Ya. Dan yang kedua ya, saya ingin menanggapi penolakan Habib Rizik Syihab ya di Banyumas ya. Ya mereka berhasil ya. Tapi berhasil ya dengan cara-cara mereka. Sudah lama lah kalau saya sudah paham. Mereka awalnya gembar-gembor menantang, kalau berani datang, kalau memang berani ke Banyumas datang gitu ya. Ancaman luar biasa. Akhirnya setelah mereka merasa kalah ya, takut lah ya, dengan jumlah simpatisan Habib Rizik yang sangat banyak dari beberapa ormas, khususnya ormas FPI, dan juga dari Madura itu Laskar Sakera, dan banyak ormas-ormas lain yang membackup atau ingin mengamankan acara itu. Setelah mereka merasa kalah, mereka lapor kepada polisi dengan alasan demi kondisivitas dan keamanan Banyumas gitu ya. Akhirnya mau tidak mau pasti polisi itu bermediasi ya dengan panitia dan juga mereka, dan akhirnya digagalkan. Jadi mereka menantang siap itu cuma omon-omon saja. Setelah dari pihak Habib Rizik itu siap 100%, mereka takut. Akhirnya berlindunglah dalam alasan keamanan, takut ada bentrok. Akhirnya nggak jadi yang di
Banyumas. Itu memang di mana-mana seperti itu ya. Karena saya sudah 3 tahun lebih mengikuti mereka. Paham saya. Yang ketiga saya ingin menanggapi juga, HRS itu sukses ya di Pemalang malam ini. Dan itu memang agendanya malam ini. Jadi semua simpatisan ulama Nusantara ya, khususnya simpatisan Habib Rizik Syihab yang dipelopori oleh FPI dan juga Laskar Sakera dan Laskar Pemuda Ka'bah mungkin ya. Banyak ormas-ormas yang membacking. Akhirnya di Pemalang dan tadi siang itu juga acaranya sukses dan malam ini lebih meriah lagi berlangsung ya. Kalau yang sudah seperti ini mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berani. Mereka hanya memframing dengan fitnah, gitu ya. Yang keempat apa ya? Oh ya, ini lagi rame mulai tadi siang ya. PWI salah sasaran. Karena PWI ini mendatangi sebuah majelis seorang kiai pribumi yang memang sudah terbiasa di situ pengajiannya itu mungkin mengundang habaib atau menceritakan tentang orang-orang soleh dari para habaib. Itu PWI datang dengan tidak sopan ya. Itu sudah oleh kiainya itu suruh sopan, suruh duduk, suruh apa, nggak diundang kok datang. Ini lokalnya, maksudnya memang pengajiannya beliau kan suka-suka beliau juga ingin mengundang siapa. Dia langsung datang dengan cara seperti itu, akhirnya disuruh duduk, ya berdiskusi dengan argumentasi yang mereka itu ya sudah hafal saya argumentasi mereka itu. Membela ulama pribumi, jangan mengundang habaib. Habaib itu bukan pribumi. Setelah dikatakan pribumi itu apa, mereka mengatakan pribumi ialah orang yang lahir di Indonesia. Habaib jumlahnya mungkin beberapa ya, 20 juta lebih. Itu kemungkinan jumlah lebih 90%-nya itu lahir di Indonesia. Apakah bukan pribumi? Mereka nggak ngerti itu sebenarnya. Ya. Cuma teriak-teriak aja, cuma nggak ngerti apa yang diomongkan. Nah, kebetulan sang kiai ini juga keturunan Wali Songo. Mereka bilang membela Wali Songo. Tapi keturunan Wali Songo sendiri nggak seperti itu. Nah, ini bisa menjadi contoh ya. Kiai-kiai yang dipersekusi oleh PWI dengan alasan seperti itu, kiai itu sudah tunjukkan bahwa kiai-kiai itu hampir 90% itu keturunan Wali Songo. Gitu ya. Jadi kalau ada kiai dipersekusi karena mengundang Habib atau masih percaya dengan Habib, kasih ya. Mereka tuh nggak tahu bahwa kiai-kiai itu rata-rata keturunan Wali Songo. Cuma ya gitu, ada yang ya namanya manusiawi ya. Ada yang ikut PWI, ada yang enggak. Nah gitu ya. Ini kiai ini tadi luar biasa. Saya sempat melihat videonya, yaitu Kiai Muhammadun ya. Di Limbangan Brebes. Ya akhirnya mereka ya gelabakan gitu ya. Ya karena seperti itulah PWI. Makanya kemarin ada yang bilang ya, tidak terima dengan statement saya bahwa PWI itu orang-orang yang bodoh gitu ya. Ya maksud saya bodoh tentang hal ini. Bodoh tidak mengerti itu apa NKRI, tidak mengerti apa itu sejarah. Padahal dia ngomong NKRI, ngomong sejarah. Tidak mengerti apa itu pribumi. Padahal mereka bilangnya membela pribumi. Tidak ngerti itu ulama, tidak mengerti itu habaib apa. Nggak ngerti mereka. Makanya saya bilang PW itu adalah kumpulan orang-orang yang bodoh. Walaupun ada orang yang pintar, tapi mereka sudah termakan hasut, termakan sombong, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud. PW itu adalah orang-orang bodoh. Karena mereka sampai ngimbok juga, nggak terima gitu. Dan saya terangkan hal itu. Bukan bodoh hal semuanya, enggak. Tapi dalam hal ini yang mereka bela itu mereka tidak mengerti apa yang mereka teriakkan, apa yang mereka bela. Gitu ya, sekian. Terima kasih. Ya, semoga umat Islam segera sadar dengan adanya PWI ini, umat Islam semakin mengerti mana yang
benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, dan mana yang harus ditinggalkan. Insya Allah kalau ikut para ulama yang ada di PBNU khususnya, insya Allah umat Islam selamat, ya, umat Islam tidak akan terpecah. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas sekali, NU tidak mau dikait-kaitkan dengan Laskar PWI, pemecah belah umat Islam Indonesia, tentu saja teman-teman. Jadi buat PWI harap sadar diri agar tidak menggunakan atribut-atribut NU lagi ya ke depannya. Supaya apa? Supaya NU tidak menjadi kambing hitam, tidak diadu domba dengan para habaib, dengan kiai-kiai yang cinta terhadap Ba'alawi seperti itu. Jadi tugas PWI kan membubarkan pengajian. Jadi pengajiannya siapa? Ya pengajiannya Habib Ba'alawi. Jadi buat PWI jangan menggunakan atribut NU seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.